ketika gue menjadi seorang ibu, gue Hmm. tuh merasa kayak gue punya yang tadinya gue cuek banget gitu kan, kayak suka-suka deh badan-badan gue gitu ya. Tapi ternyata di situ gue menyadari, no, actually I have another responsibility for the person living inside of me. Hai everyone, selamat datang di live Instagram Brunch with Dave bersama saya Dave Hendrik. Senang sekali saya dapat kembali menyapa teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada siang hari ini ya. Brunch with Dave kali ini istimewa. Kita tuh pengen banget ngobrol sama Dira. Sampai rela deh ya. Kita agak menggeser kebiasaan kita bertemu di... Biasanya kan kalau live Instagram kita tuh jam brunch. Nggak apa-apa deh, katanya soalnya Dira kalau jam brunch itu lagi nganter anaknya. Dira lagi sibuk keliling promo. Oke, kita ketemu Diranya jam segini. Nggak apa-apa, aku udah siapin nih cemilan kiriman dari Peacock Lounge, Fairmont Hotel Jakarta. Oh my god, ini tuh mengobati kerinduan aku ya. Biasanya kan kalau sore-sore, afternoon tea di Peacock. Plus tuh dong, yang paling bikin kangen dari Peacock tuh adalah eclair dan dessertnya. Ini karya eclair artisan. Kan ada pilihan yang sweet sama savory. Teman-teman bisa lihat dong, kalau aku kan sangat suka manis ya. Jadi eclair pilihan aku, tada, manis dong ya. Udah siap nih kita mau ngobrol sama Dira. Aku udah lihat tuh tadi kayaknya, how am I? I'm good. Hope everyone is as good as I am today. Yes, kalau teman-teman ketinggalan, nanti bisa simak obrolan Diary Dave juga di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia ya. Saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih untuk komentar-komentar positif yang masuk, serta usulan-usulan bintang tamu yang sudah kita terima. Semoga satu-satu kita bisa mewujudkan keinginan teman-teman ya. Oke, sambil menanti kehadiran Dira, pasti teman-teman sudah tahu dan bisa lihat di Instagramnya Dira. Obrolan Brunch with Dave kali ini judulnya Lembaran Baru Dira. Nah, kita akan bahas apa sih sebetulnya lembaran baru dalam kehidupan seorang penyanyi yang sudah saya kenal cukup lama sebetulnya, bahkan jauh sebelum Dira menikah. Udah ada Diranya. Oh gitu. Coba ya, kok nggak ada request? Kalau gitu aku search aja deh. Oke, allow me to... Sebentar ya. Invite, wait. Oke, saya ketik dulu ya, gengs. Dira. There we go. Waiting for her to accept. Sambil mungkin kita kasih lihat dulu. Oh my god. Hai! Ih gila, aku malu banget loh dibilangin sibuk. Maaf ya kakaknya. Gak apa-apa sayang. Kita tuh mau kirimin dessert ke kamu, tapi katanya kamu lagi di Bandung. Oh my god, itu kayaknya enak pisan. Iya, aku lagi di Makanya. Bandung. Oh alah. Aduh, lain kali kalau di Jakarta kita kirimin dessert ya. Iya dong, please. Itu mah udah bikin ngecas gitu deh. Apa sih itu? Hmm, ini eclair. Aduh sayang banget. Kalau gitu aku nggak jadi Oh makan my, deh. Masa masa oh aku my makan sendiri? goodness. Nggak apa-apa. Bo, Kangen ya. aku tuh tadi bilang, aku tuh kan kenal Dira jauh sebelum Dira menikah. Aku nggak tahu kamu inget apa enggak. Kita terakhir ngobrol intens itu adalah berbicara mengenai, aduh Bo capek ya mencari cinta, aduh pegel ya, aduh lelah ya. Ingat gak sih? Itu tuh kayaknya di pertunangan atau pernikahannya Shanti ya? Yang pas bikin Oh pesta my di god. Jakarta. Gila loh. Oh my goodness. Tapi ternyata jodoh semudah itu sih. Nah, itu yang aku pengen tahu. Karena aku lihat di postingan Instagram Dira, Dira bilang gini, nggak pernah nyangka ya teman-teman kalau ternyata jodoh itu quote-unquote jorok. Gimana sih maksud Jorok. kamu? Jodoh itu jorok tuh Iya. gimana sih?
Iya, jadi karena ternyata aku tuh udah kenal sama suami aku. Maksudnya aku kenal terus dia kuliah di Belanda 5-6 tahun. Terus pulang, cuman jalan 2 minggu, dia udah langsung ngajak kawin. Jadi lucu aja sih kalau dipikir-pikir kayak ya ternyata dari lingkungan itu juga, dari musisi juga gitu kan. Padahal gue Oh. mencari udah melalang buana keliling dunia kan. Emang sumpah kita ngomongin itu ya? Iya, itu gue tuh inget, gue nggak akan lupa itu karena kamu tuh bilang gini, aduh aku kayaknya udah lelah deh, karena kita ngobrol sama Ivi kan, kamu bilang aku udah lelah Em, deh Nek nyari jodoh di Indonesia, gue udah siap pindah ke luar negeri, udah deh di luar negeri juga nggak apa-apa, and you challenge me, terus gue bilang gue tuh kayaknya nggak sanggup deh Dir, gue tuh kayaknya nggak Oh berani deh iya, untuk iya. tinggal di luar negeri, Oh iya iya, kan? iya bener, bener, bener. Oh my God. It's been ages ya, nggak kerasa banget loh, Dave. Oh my Iya. goodness. But look at you. Aku juga ngikutin banget loh perjalanan kamu. You're so Hmm. inspiring, and I'm so Oh, proud of you thank and happy you. for you. Likewise. Ini flashback Aduh, sedikit ya. Flashback sedikit. iya, iya, Waktu iya. kamu menerima ajakan kawin dari jodohmu itu, yang kenal ternyata Hmm, udah lama, tapi pas pertama kenal dia masih di Belanda. Itu apa yang mm-mm. membuat lo yakin, oke, he is the one. Jadi begini, Bo. Jadi sebelum dia pulang ke Indonesia, itu nggak tahu kenapa teman-teman kita tuh termasuk Titi Rajo Patmaja ya, juga terus anak kayak Tante Nini Akarim, ada tuh udah kayak Zizula mau balik tuh dari Belanda, lu kayak cocok deh sama dia, gitu. Terus gue bilang sama Titi, nggak mau ah, kata gue orang nakal gitu. Terus kata Titi, lah kamu juga nakal, kata Titi. Terus gue, oh iya ya, kata gue gitu, oh iya ya. Terus ya udah kak, oh, nggak tahu orang-orang tuh somehow kayaknya melihat kita bakal cocok gitu, nggak tahu dilihat dari mananya. Nah terus gue mau cerita, mungkin nggak tahu ini nggak banyak yang tahu juga. Percintaan gue tuh lumayan kayak serendipity, Bo. Jadi laki gue itu kan dulu nakal ya, tapi dia mungkin Hmm. udah mencapai suatu titik di mana dia kayak, aduh gue pengen banget settle down. Jadi sebelum pulang ke Indonesia, dia tuh beli sepasang cincin di market-market gitu kan. Banyak market kan di Belanda kan, Sunday market. Terus dia pakai satu, terus dia kalungin satu, Bo. Terus dia udah, pokoknya dalam hati dia udah punya ini deh. Pokoknya kalau siapapun yang cukup jarinya di cincin itu akan menjadi calon istrinya. Di kafe gitu kan di Kemang kan gitu lagi nongkrong terus gue kan biasa gue agak-agak flirting ambil sedih gimana gitu kan ya terus ini lo apa sih cincin apa sih gue kepo gitu kan terus pas gue cobain katanya pas dari situlah dia shock dan dia kayak anjir berarti gue harus menepati janji gue pada diri gue sendiri kata dia kali gitu ya mungkin ya udah terus tiba-tiba ya setelah kita pacaran 2 minggu dia ngajak kawin tapi gue ngerasa kayak maybe ini yang dibilang sama orang ya if it's meant to be it shouldn't be that full of effort gitu loh kayak semuanya kayak santai aja berjalan gitu loh makanya gue ya udahlah. Lucu banget loh itu cerita itu. Lucu ya. Heeh, heeh. Dan tidak terasa udah 9 tahun ya? Udah 10 kemarin kita anniversary yang ke-10. Hmm, Alhamdulillah. aduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Apa yang kamu rasa berbeda dari diri lo saat ini sebagai seorang istri dibandingkan Dira mungkin 10 tahun lalu? Iya, yang pasti tuh I'm so glad, aku bersyukur banget juga aku dan suami tuh mengalami kayak journey kita tuh transformation journey kita tuh hampir kurang lebih eh, bersamaan ya. Hmm. Maksudnya kita growingnya alhamdulillah tuh nggak terlalu jauh lah jaraknya gitu. Jadi bener-bener kerasa we work on this relationship together gitu. Jadi kayaknya kalau 10 tahun yang lalu tuh kita masih sangat dar der dor banget ya. Ya maksudnya kan so
we are so passionate about life dua-duanya gitu kan. Dia baru pulang dari Belanda, baru selesai sekolah, he's excited for his new chapter. Gue juga karir gue waktu itu kan, gue ngerasa ya gue lagi banyak show kemana-mana gitu. Tapi sekarang I think we're in a much more apa ya, peaceful peaceful place kayaknya ya. Terus udah more Hmm. content dua-duanya, kita udah we're more clear about our dream together, building our dream together. Jadi selalu tuh dua-duanya kerasa apa namanya, effortnya dari dua arah gitu loh, Dev. Nggak, maksudnya nggak ada yang merasa kok kayaknya gue effortnya lebih banyak dari baik dari dia maupun dari gue. Tapi kita selalu berusaha selalu untuk ketemu di tengah gitu, karena ya alhamdulillah kita apa ya, gue sama dia sekarang sama-sama meditasi, jadi kayaknya dalam mengambil sebuah keputusan atau do an action itu bener-bener kita pikirin aja sih reaksi kita mau gimana gitu. Itu Oke. deh, alhamdulillah. Gue juga lihat tuh dan banyak teman-teman gue yang bilang, Bo, lu lihat gak sih perubahan hidupnya Dira? Kenapa? Gue bilang gitu. Dia tuh sekarang kayaknya lebih into mindful living deh. Masa? Gue bilang gitu. Terus gue mulai scroll down tuh. Bahkan lu taruh kan di biomu mindful living gitu. Apa yang membuat perubahan itu, Dir? Yang membuat awalnya banget sih sebenarnya kan, itu kan sebenarnya nggak cuman karena satu hal aja ya, ada beberapa kejadian gitu dalam hidup gue. Mungkin salah satunya eh, ketika gue menjadi seorang ibu, gue Hmm. tuh merasa kayak gue punya yang tadinya gue cuek banget gitu kan, kayak suka-suka deh badan-badan gue gitu ya. Tapi ternyata di situ gue menyadari, no, actually I have another responsibility for the person living inside of me gitu kan. Gue mulai itu satu pertama gitu. Dan setelah anak gue lahir, ternyata dan setelah gue belajar, ternyata kebiasaan gue itu sebenarnya mempengaruhi kayak energi kita di rumah, itu sebenarnya mempengaruhi perkembangan anak juga gitu. Hmm. Itu. Terus selalu ke apa ya? em, di saat gue lagi kayak ambisius banget gitu dalam mengejar karir, mungkin kementokan gue yang akhirnya kayak gila ya, kayak gue tuh sebenarnya nyari apa sih gitu, kayak sebenarnya in the end is it really about kayak achievements, atau bisa nggak sih lu kayak just do what you love, tapi sebenarnya lu nggak terlalu banyak ekspektasi, tapi lu bisa menjalani dengan tenang, dengan happy gitu loh, nggak banyak tuntutan terhadap diri sendiri. Itu kedua, masalah pekerjaan. Ketiga, waktu bokap gue meninggal gitu, jadi memang banyak beberapa kejadian gitu, Bo, yang akhirnya gue Hmm. kayaknya semakin sadar gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya tidak hidup di dunia ini sendiri gitu ya, dan kita sebenarnya harus selalu menyadari gitu kan, kayak eh, apa sih, kayak aksi reaksinya gitu loh. If I do this, sebenarnya itu mempengaruhi juga kayak hubungan gue dengan sekitar gue, dengan yang paling dekat aja ya, dengan suami, dengan anak gue, dengan keluarga, dengan teman-teman gitu. Itu sih, Bo. Oke. Panjang ya perjalanannya. Nggak apa-apa, aku tuh paling suka dengan cerita perjalanan kehidupan orang, apalagi yang journey inside. Itu kan very Ya, ya, revelation ya, ya. Eh, ya. Penasaran mengenai tadi kan Dira bilang kementokan karir. Kalau kita nih sebagai orang luar ya, Dir, apalagi Hmm. gue melihat karir lo, ih, nih anak ya, kayaknya you have it all gitu. A beautiful voice, of course, dari dulu itu sudah kita sadari. Tapi kan nggak pakai ngomong-ngomong, kayaknya prestasi internasionalnya dia banyak banget deh. Dari debut Aduh, album alhamdulillah, pertamanya puji aja Tuhan. pengakuan, iya kan, pengakuan internasionalnya banyak banget. Kita mah masih makan malam Natal di Tangerang, dia udah makan malam Natal sama Brian McKnight, Bo. Apa Sumpah. sih? Apa sih kalau boleh tahu pengalaman kementokan karir yang lo rasa yang tadi lo bilang sedikit membuat lo agak, oh my God, kenapa hidup gue begini? Nah, itu ya, itu kan pada saat itu gue belum mindful. Jadi gue kayak sebenarnya itu kenapa gue merasa kayak gitu, karena I
keep looking outside. Gue tuh terus-terusan membandingkan gue sama orang lain, ya nggak sih, Dave? Apalagi kan kita hidup di zamannya media sosial ya, Bo, ya. It's really hard to control kayak your feelings gitu kan di saat lu melihat kayak ngebandingin sama orang lain. Padahal sebenarnya itu kan ya lu juga tau lah, maksudnya what people post on their social media itu sebenarnya belum tentu juga kenyataannya mereka kayak gitu kan gitu. Jadi iya sih, memang gue akuin pada saat itu kenapa gue begitu karena gue kurang bersyukur ya, gue kurang bersyukur dan gue banyak membandingkan gue ada Kak Ivan, ada Kak Yoga tadi juga, Ah, ya yes. gitu, ya gitu. Tapi aku bersyukur banget gitu ya, maksudnya I have a pretty good support system yang sering banget ngingatin aku juga deh kayak bisa please deh gitu kan kayak lu tuh harus bersyukur gitu kan nggak semua pencapaian lu itu belum tentu akan pernah dialami penyanyi lain not even kayak once in their lifetime gitu. Terus kalau udah gitu gue sih bener-bener oh ya aduh gitu Tuhan maafkan aku ya gitu bener ya gue tuh ternyata kurang bersyukur gitu sih. Oke. Bicara mengenai bersyukur, Dira kan baru rilis single baru nih. Dan Yes. singlenya nggak main-main, diproduseri oleh produser berskala Grammy. True? Yes. Ah, Puji Tuhan, alhamdulillah. ya. Gimana ceritanya kolaborasi tersebut bisa terjadi? Ceritanya, jadi tahun 2018 itu gue dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan bapaknya produser gue ini, Harvey Mason Hmm. Senior di Java Jazz Festival, which is dia itu adalah drummer legend di Amerika dan dia adalah drummer for Play. Nah, Hmm. terus pada saat kita perform di gala dinernya Java Jazz, itu di belakang tuh lagi pada nongkrong musisi-musisinya Vanessa Williams. Terus mereka Hmm. bergosip lah, bos. Sama mereka juga tukang gosip ya, seperti kita ngegosip gitu. Itu anaknya Harvey Mason Senior tuh he's kind of like a big thing right now in America gitu. Hmm. Terus karena suami gue itu one of the program director for Java Jazz Festival, dia cerita lah sama gue yang katanya itu anaknya harus terus we googled him kita kan google dia gitu terus ternyata album-album yang dia produce itu gue tuh kayak suka banget Dave dia pernah Hmm. produce Toni Braxton, Whitney Houston yang album terakhir I Look to You itu dia terus Justin Bieber, Justin Timberlake, Justify, Beyonce, Birthday itu semua dia yang produce. Terus ya kita ngayal dulu aja ya gue nggak aduh kayaknya kalau diproduserin dia seru deh gitu terus nah satu hal tentang gue tuh orangnya emang nggak malu-malu gitu sih ya. Mungkin malu-maluin. Jadi pas udah selesai perform tuh gue kayak dia seneng banget, tapi gue kayak boleh gak sih kenalin gue sama anak lu gitu kan. Oh sure, kata dia. Alhamdulillah sih dia baik banget. Oke, nanti gue kenalin pas dia pulang, dia introduce kita lewat email. Terus dia cuma bilang, oke, bisa nggak lo kasih akses kayak link ke your performances, what you do, your work. Ya udah gue kirim lah ya beberapa video. Tapi ya mungkin karena dia sibuk or not interested, I don't know, nggak ada kabar lagi. Setahun berlalu terus gue dihubungi lagi sama bapaknya dia bilang Dira I'm coming back to Java Jazz and I would like to collaborate again with you dia bilang how about if we do a tribute for Aretha Franklin dia bilang kayak gitu kan oke, gitu lah terus kalau orang sana tuh emang apa ya mereka perhatiannya nggak peres ya Bo maksudnya dia ingat dia nanya sama gue Dira, so how is it going with my son? Kata dia gitu. Terus gue bilang, ya belum ada balasan lagi sih. Gue bilang gitu kan. Terus dia kayak, I'll talk to him. Dia bilang kayak gitu. Ya udah Oh. beberapa hari setelah dia pulang, Java aja selesai, gue dapet email dari produser gue. Terus dia bilang, Dira, bisa gak sih kita set up a phone call? Dia bilang gitu. I would like to call you. Dia bilang gitu. Ya udah, terus sekretarisnya ngubungin gue. Akhirnya dia telepon pagi-pagi waktu itu gue ingat dia bilang Hi Dira kata dia so what is it about everyone's telling me that I should work with you dia bilang my dad terus another one of my producer who came to Jakarta with him gitu terus dia nanya so I understand that you want to make a record dia bilang gitu yes aku bilang gitu terus dia bilang okay just come to LA dia tuh cerita Walah.
Tapi ya, gue tuh kagum dengan pengakuan jujur lo. Tadi kan Dira bilang, gue sih cuek aja, gue nanya tuh sama bokapnya, could you please introduce me to your son gitu. Karena gue baru baca buku judulnya Ask Dira. Dia bilang katanya sebetulnya yang jadi Hmm, jembatan nih gitu, antara diri kita dengan keinginan kita di dunia ini adalah kita tuh rata-rata malu untuk meminta. Minta aja ke Tuhan, ke universe, benar, benar, ke benar, benar, satu benar, sama lain. Kan pas banget tuh obrolannya. Lo mendapatkan benar. kesempatan itu simply because you ask for it. Bener nggak, Nek? Bener-bener banget deh. Ini yang gue rasain juga kayak akhir-akhir ini kan, lu kan tahu gue lagi kayak promo-promo single gitu kan. Mm, Terus gue tuh kayak gue tuh akhirnya kayak you know what, just ask gitu kan. Akhirnya gue kayak mm, approach teman-teman satu-satu kayak gue mau dong kolaborasi, mau promo, dan ternyata mereka menyambut baik banget gitu kayak sure, let's do it gitu, kayak boleh banget teh gitu. Maksudnya mungkin you know sometimes ya sebagai ya manusia tuh kadang kita kayak pengen membangun benteng gitu ya nggak sih, mungkin kayak ya sebenarnya mau tanya tapi takut nggak enak gitu kan, or mm, maybe they ya nggak tahu lah, kita banyak prasangka-prasangka sendiri ya nggak sih. iya Bener betul. banget sih itu, we simply need to ask gitu kan and Mm, find out. Oke. Sama mungkin rata-rata dari kita takut ditolak sih ya kalau minta sama orang lain Iya ya. yes, yes. Benar-benar, Mm. tapi gue udah biasa sih bu ditolak ya, jadi bukan ditolak percintaan ya, bukan ditolak percintaan. Wow. Anak ini kalau adik dia denger ya, Leo tuh nggak mungkin ditolak loh. Nah, speaking of asking, kalau siang ini di Brunch with Dave, kita boleh berikan kesempatan kepada Dira. What could you ask to God, to the universe, you want to have in your life now? Pengen apa I lagi, wanna Nek? have in my life, Mm-mm. gue tuh, aduh gue pengen nangis. Gue pengen punya yayasan, Dave. Gue pengen punya yayasan where I could just help orang sebanyak-banyaknya gitu. Gue ngerasa gue masih banyak keterbatasan, ya nggak sih gitu. Mm. Kadang Yeah. it's it hurts me, gue nggak bisa bantu banyak gitu kalau misalnya ada orang yang kesusahan gitu kan. Mm. Dan gue seneng banget lihat temen-temen yang udah mapan dan udah bisa punya yayasan sendiri kayak Dian gitu kan, kayak banyak lah teman-teman yang lain. So kalau misalnya lu tanya, itu sih gue pengen punya yayasan. Okay. Jika suatu waktu nanti in the future itu terwujud, ingat pertama kali itu diucapkan bersama Bazar ya. You need to call us. Catet ya. Oke, catat dong, yes. Kamu kan juga kemarin membahas tuh di postingan Instagram Dira, ini juga seru untuk dibahas. Apa ya, beda perjuangan musisi label independen dan juga satu lagi apa sih? Major Yes, label. major label. As an independent recording artist, dia Ya, tarik ya nafas. gue ya gue kerjain semuanya sendiri kok. Makanya tadi gue bilang kan, gue nanya gitu ke orang, gue mau dong ikut promo, gue gini. Iya itu sih, mungkin keterbatasannya, bukan keterbatasan, challenge-nya adalah itu, dimana gue harus melakukan semuanya sendiri. Even though kayak sekarang gue ada yang bantu gitu ya, tim, tapi tetap gue tuh orangnya juga, tipenya tuh gue harus kayak terjun langsung gitu. Hands on. Mm-mm. Iya, hasilnya harus hands on gitu. Gue tadinya berpikir kayak enak ya kalau misalkan di major label itu lo kayak lo nggak harus mikirin biaya, semua mereka udah sediain buat lo rekaman, buat lo bikin klip segala macam. Tapi ternyata kemarin gue ngobrol-ngobrol juga, banyak yang nggak diurusin juga sih gitu, karena sometimes major label juga artisnya banyak banget kan Bo ya gitu, jadi ya ada kelebihan dan kekurangan. Cuman kalau speaking from an indie artist point of view gitu, challenge-nya adalah
ya setiap lu mau ada project ya lu harus cari duitnya sendiri gitu kan. Hmm. Terus lu harus menyesuaikan juga, lu punya ide-ide kreatif tapi sebenarnya kayak untuk apa namanya eksekusinya ya lu harus menyesuaikan dengan kemampuan lu juga gitu. Terus ya tapi you know what, kayak ternyata ada blessing in disguise-nya gitu. Ternyata gue dengan gerak ke sana ke sini tuh akhirnya gue punya network yang cukup luas juga gitu loh. Hmm. Instead of misalkan gue diurusin sama orang gue tahu jadi, kan gue ya akan most likely kecil kemungkinannya gue akan berhubungan dengan orang-orang gitu karena udah diurusin kan. Nah ini gue tuh alhamdulillah puji Tuhan gue bersyukur banget gue jadi kenal si A si B nggak cuma dari music industry aja gitu. Yes, that's Gitu. true. Is it true kalau indie label artist itu memiliki lebih banyak kebebasan dalam memegang teguh idealisme mereka ketika mereka berkarya, Dir? Absolutely, iya sih, benar sih. Cuman kalau menurut gue di saat lu indie artis itu sebenarnya kan battle-nya itu bukan battle. Ya lu berurusan bukan dengan label yang ngatur, tapi sebenarnya dengan ego diri sendiri juga sih gitu. Hmm. Lu punya kebebasan yang bebas-bebas banget nih, tapi itu kan kayak egonya kayak oke, nanti kalau gue ngeluarin gini nanti laku nggak ya atau ada yang suka nggak ya gitu. Jadi tetap aja sih mau lu kayak ya itu tadi kalau misalnya di major ya sama mungkin sama dari pihak major labelnya, kalau lo indie itu sama datanya sih with your own ego gitu. Bedanya di situ Oke. aja sih. Karena kamu sama suamimu kan sama-sama musisi nih. Apakah kalian Iya, saling memberikan pengaruh terhadap karya satu sama lain? iya of course karena dia he is the founder and the CEO of the label gitu dari label kita gitu. Oh, Dan tapi sebenarnya gini ya, em, dia tuh piloto memang banyak kalian bisnis memberikan. dong berarti. Ya cuman kadang tuh suka agak gengges sih, bukan gengges sih gimana ya? Kalau kita so- jadi pakai hard feeling kalau suami istri ya kan? Kayak misalnya kalau rekaman misalnya nggak bisa, jadi kita udah pernah punya pengalaman itu and we're definitely not going to do it again. Jadi kalau pada saat kita take vokal yang di Indonesia ya, misalkan yang sama dia bukan sama produser lain, itu pada saat aku take vokal dia nggak boleh ada di ruangan itu. Karena kalau misalkan dia masih masuk itu gue jadi kayak take it personally kayak apa sih kamu cuma nggak ngerti apa-apa soal nyanyi gitu kan. Kasiannya gue Kal. bersalah. Seru sih. Yes, yes. Aku juga pengen bahas mengenai penampilan kamu nih. Kayaknya sengaja ya untuk rilis single ini. Kamu lebih colorful, terus ganti warna rambut, ganti style rambut. Ya, I'm getting this Brit punk rock ya. Kayaknya gak semua orang loh cocok begitu, Nek. Gak semua orang loh. Dan lu cocok, hebat deh. Aduh, terima kasih. Iya, ini berkat visionerinya si Mbak Keisha Mujunan ya, stylist gue yang sangat-sangat visionary. Jadi gue tuh suka nanya sama dia, Neng, emang aku nggak boleh ya kayak style aku biasa-biasa aja, rambut aku kayak panjang gitu. Nggak boleh, katanya gitu. Kamu adalah seorang penyanyi, katanya. Kamu harus selalu ganti-ganti style. Oke, baik kalau begitu. Nggak, tapi memang bener sih. Setelah lama gue nggak mengeluarkan sebuah karya, memang yang terakhir itu kan yang beberapa album ya, Something About the Girl itu kan memang 11 tahun yang lalu. Terus yang sekarang ini kan memang bener-bener music directionnya kan emang beda gitu loh, Dave. Jadi memang gue ingin menampilkan eh, sebuah apa ya branding image yang baru aja, totally different gitu. Jadi orang tahu, oh iya ya memang Dira ini udah, karena kalau didengar dari musiknya orang akan tahu ini beda banget sama yang biasa dibawain sama Dira gitu. Dan sekalian juga gue sekarang udah nggak pakai Sugandi lagi karena apa namanya alasannya sih sebenarnya karena orang tuh suka salahnya boot sih. Intinya Masa? itu Padahal, sih. Enggak, kalau gue perform sama musisi luar, Bo. Dia suka oh, Ganjai atau Shuja apalah to, nggak Bo, segala macam. Gendai. Kesel ya.
Kesel ya. Kalau Dira aja kan, awas lu kalau salah. Udah cuma 40, Iya, salah awas. jewer. Ember, gitu. Jadi udah segantinya mungkin nggak dipakai lagi. Ya maksudnya orang akan tetap tahu gue as Dira Sugandi gitu ya. It will always be my last name gitu karena itu nama keluarga bokap gitu. Tapi untuk nama apa namanya panggung ya Dira aja gitu dan sekalian disesuaikan juga with the whole new look and the new direction of music gitu. Oke, oke. Tapi lu menyesali nggak sih? Kan lu juga termasuk eksploratif ya, Dir, dalam bergaya nih ya, dalam bergaya. Kan aku lihat kamu beberapa kali tuh posting video throwback, masih kolaborasi sama Yellow Jacket. Oh my God, rambut lurus panjang, Enak. gitu. Lu melihat gaya lu yang sekarang, uh, truth be told honestly, which do you prefer? Which Dira do you prefer? The edgy one right now, or yang lebih polos kayak dulu itu? I don't know, mungkin ya mau yang dulu, yang mau yang sekarang, it's still me, you know. And if you kalau lu kenal Oh, banget sama gue, lu akan tahu gue nothing's changed really gitu. Teman-teman dekat gue akan tahu gue boleh berpenampilan seperti aja, tapi ya I'm still Dira from the block gitu. Si gadis Sunda. itu snap banget sih ya. Ini kan cuman casing gitu ya, Diri ya. Isinya sih Betul, masih betul. sama, otentik gitu ya. Mama, Oke. ya, Yes, yes, yes. hopefully. That's so good. That's so good. That's so good. Oke, kita akan wrap up Brunch with Dave kali ini bersama Dira dengan Apa dua harap sih? dengan cepet Aduh, ya. kesel ya. Aduh. Udah Makanya ngasih seru loh. next time kita harus bikin yang offline sama Dira. Aku tuh Yes, punya mimpi gitu brunch sama kamu. Ntar ada band kecil, nanti Dira bisa iya nyanyi, dong. kita bisa ngobrol. Iya Benar, kan? benar. Aduh, kesel ya. Please Ya, masa make cuman it come true. pasti tenang. Masa cuman Oprah sama Adele aja bisa begitu? Oh iya, Bazar sama benar. Dave Eh, Hendrik benar, sama Dira juga bisa kali. Ah. benar, benar. Aku pengen dong, boleh dong buat yang nonton, nyanyiin sedikit aja dari single barunya Dira. Kita pengen denger nih suaranya Dira langsung ya teman-teman ya. Oke, ini tapi teman-teman kalau udah ini harus download ya, harus dengar ya, harus nonton Ih, video awas klipnya loh. dulu. Oke, nyanyi sedikit ya. Better on my own, I'm being honest. But my memories, they tend to leave me haunted. Better on my own, I'm being honest. But every now and then I'm reminiscing on it. I don't wanna lie, lie, lie. I'm reaching for you every night, night, night. And every time I close my eyes, I dream about you and I go back in time. Wow. Aduh, thank you so much ya Kakak Dave. Seneng banget deh ngobrol-ngobrol akhirnya kita. Iya, sama-sama sehat-sehat. Sekali lagi congratulations ya sayang ya. Thank you, sehat-sehat juga. Dan please tadi yang dibilangin harus terjadi. Kita Awas bikin ya. sesi live ya, ngobrol, Yes. nyanyi, meal ya kan? Yeah, yes, yes, yes. It's going to be an epic date. Thank you so much teman-teman sekalian sudah Thank you Kakak, menyaksikan. thank you teman-teman yang udah gabung. Thank you Bahasa Indonesia, thank you so much. Sama-sama. Take care everyone. See you Dira. Bye. Bye.